Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Rahmadina Suryaman dengan NIM 123704427. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial menghitung panjang atau diameter suatu molekul yang merupakan hasil analisis dari instrumen SEM. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Imagy. Pertama itu kita akan memasukkan fotonya terlebih dahulu, kita klik open. Kita cari data fotonya SEM1. Nah, sudah dilihat ya bahwa terdapat banyak molekul hasil dari analisis SEM dan kita akan menghitungnya. Kita ubah terlebih dahulu tipe image-nya menjadi 8 bit. Kemudian ke analyze, kita ke set scale. Kita remove scale terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tools yang garis untuk mengukur known distance yang sudah tertera pada gambar sebesar 200 nanometer. Kita ukur lebih dahulu. Kita gunakan shift agar garisnya lurus. Setelah itu kita pencet analyze, kita set scale, kita atur known distance-nya sebesar 200. Unitnya kita nanometer. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran diameter dengan cara manual. Kita ukur satu-satu pada molekulnya. Kita ambil contoh satu di sini. Kita ukur, kita pencet shift agar garisnya lurus. Kemudian kita ke analyze, kita ke measure atau bisa pencet Ctrl M. Setelah itu muncul data. Dan kita ke edit, kita pilih fill untuk memberikan tanda pada molekul yang telah kita ukur. Molekul yang kedua kita ukur juga, kemudian kita pencet Ctrl M dan kita pencet Ctrl F. Selanjutnya, seperti itu dengan cara yang sama dilakukan ke hampir seluruh molekul hasil analisis SEM. Oke, setelah diukur hampir seluruh molekul pada gambar, didapat data yang sangat banyak, kemudian kita salin dan kita tempelkan di Excel. Nah, ini data yang kita dapat dari hasil analisis tadi. Nah, untuk lengthnya sendiri di Imagy itu menggunakan titik sebagai koma. Nah, sedangkan di Excel itu titik menandakan ribuan. Maka dari itu kita perlu mengubah length yang awalnya ribuan menjadi desimal. Kita gunakan rumus length dibagi dengan 1000. Kemudian kita paste saja dan didapat hasil desimal. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke origin. Kita masukkan data yang telah tadi kita dapat. Long name-nya itu diameter dengan unitnya nanometer. Kemudian kita tempel data length tadi. Kemudian kita plot. Kita pencet statistik dan histogram. Kita pilih histogram karena grafik yang paling cocok untuk distribusi ukuran partikel diameter. Kemudian kita klik batangnya, kita klik kanan dan kita go to bin worksheet. Kita blok 2 tabel awal, kemudian kita plot kembali menggunakan kolom. Didapat grafik merah seperti ini, kita klik batangnya, kemudian kita pergi ke analyze, kemudian ke fitting dan kita pencet numbering curve fit. Open dialog. Nah, untuk di sininya kita pilih kategori pick function. Functionnya itu kita pilih log normal. Kemudian kita ke advance. Kita pilih quantities to compute dan fit statistiknya kita centang yang RCOD dan yang fit summary-nya kita centang yang RCOD juga. Nah, kita bisa lihat hasil dari regresi histogram yang telah dibuat sebesar 0,98064. Setelah itu kita kembali lagi ke Excel untuk menentukan beberapa data yang perlu kita ketahui.
Pertama itu ada rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan indeks polidispersitas. Untuk rata-rata kita gunakan rumus sama dengan kita ketik average. Kemudian kita pilih data yang kedua, dikarenakan data ke-1 itu adalah data non-distant, jadi kita tidak gunakan. Kemudian kita scroll sampai ke bawah, didapat nilai rata-rata diameter dari seluruh molekul itu sebesar 121,26. Setelah itu kita akan menentukan nilai maksimum. Kita gunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita klik data kedua hingga akhir. Setelah itu kita klik enter dan didapat diameter maksimum sebesar 185,996. Untuk nilai minimum kita gunakan sama dengan min. Kita klik data kedua kemudian sampai data akhir dan enter dan didapat diameter minimum itu sebesar 59,705. Nah, untuk standar deviasi ini untuk menentukan larutan yang dianalisis itu homogen atau tidak. Jika data standar deviasi di bawah rata-rata, maka larutan dapat dikatakan homogen. Kita gunakan rumus sama dengan stdev. Kita klik yang stdev.s. Kemudian kita klik data kedua sampai data ke akhir dan enter. Dapat dilihat hasil standar deviasi itu 13,45, itu berarti di bawah rata-rata yang menandakan bahwa larutan ini homogen. Selanjutnya itu ada indeks polidispersitas. Nilai ini dapat menentukan bahwa molekul dapat bersifat monodispers atau polidispers dengan rumus sama dengan kita bagi standar deviasi dengan rata-rata, jangan lupa di dalam kurung, dan kita pangkatkan 2. Dihasilkan nilai sebesar 0,0123 yang menandakan bahwa molekul tersebut bersifat monodispers, di mana suatu molekul dikatakan monodispers ketika nilai indeksnya itu di bawah 0,1. Cukup sekian penjelasan dari tutorial analisis SEM kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.